Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental TBIG kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari TBIG ini. Jadi untuk TBIG ini bergerak di bidang usaha jasa penunjang telekomunikasi. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa penunjang telekomunikasinya, dan mereka memiliki sebesar 15.000 tower. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan TBIG. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Wahana sebesar 34%, habis itu PT Provident sebesar 25%, masyarakat sebesar 35%, dan sisanya treasury sebesar 4,5%. Oke, kita masuk dari segi revenue-nya. Jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 konsisten ya, dari segi pendapatannya selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan 2020 kuartal 3 dengan 2019 kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 11,4%. Dan bisa kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10,6%. Terus dari segi net profitnya teman-teman juga bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup beragam. Dan di kuartal ketiga dari 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,1%. Dan kita asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun bisa mengalami kenaikan sebesar 21,6%. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 11%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikan 2019-2020-nya sebesar 8,7%. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 20%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin dari TBIG ini di sebesar 19,17%. Jadi kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir, mungkin 2020 ini mengalami kenaikan yang paling bagus ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari historinya, NPM-nya pernah mencapai 50% ya teman-teman. Jadi di mana mungkin karena waktu itu marginnya sangat besar dan mungkin juga persaingnya sedikit ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari segi EPS-nya sekarang di 44, dan kalau kita lihat dari segi pernya di 37,12. Pernya ini mengalami kenaikan karena harganya mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan EPS-nya. Itu membuat pernya mengalami kenaikan. Terus dari segi book value sekarang di 291. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1630, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 5,61 kali. Jadi which is ini untuk perusahaan ini bisa dibilang sangat mahal ya. Dan kalau kita lihat bandingkan dengan 3 tahun terakhir, mungkin bisa kita dapatkan PBV rata-ratanya di sekitar 5 ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 4,18 kali, jadi ini juga DER-nya sangat tinggi. Kalau kita lihat dari historinya, mungkin bisa mendapatkan DER yang 4,18 ini adalah DER yang paling rendah. Terus dari segi ROE-nya di 15,1%, dan kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir, mungkin kita bisa mendapatkan rata-rata ROE-nya di sekitar 15-17% ya. Terus dari segi ROA-nya di 2,91%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga TBIG di 1630, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp600. Jadi memiliki margin of safety minus 63%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat prospek perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1.
Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status no, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, tetapi jika liability-nya no, saya berikan status sektor no juga. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk TBG ini masih sangat loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham TBG ini? Teman-teman, sebenarnya untuk TBG ini kalau saya lihat secara prospek bisnis, secara kebutuhannya mungkin dengan kemajuan teknologi sekarang juga sangat dibutuhkan ya. Jadi sebenarnya saya mau beli gak ya? Sebenarnya saya cukup tertarik dengan perusahaan ini. Tetapi karena valuasinya tidak menarik, jadi untuk sementara saya hanya jadikan watchlist saja. Jadi mungkin saya akan tunggu sampai harganya terkoreksi ya, kalau itu bisa terjadi. Tetapi dalam satu sisi juga yang perlu diperhatikan adalah dari segi liability-nya. Karena liability-nya sangat tinggi sehingga resiko walaupun keuntungannya juga sangat signifikan, mungkin mereka akan memprioritaskan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.